lokasi area surveinya itu dia harus mengukur di sini. Ya. Jadi kalau kita sudah tentukan area survei seperti ini, yang pertama kali dilakukan sebelum turun ke lapangan itu adalah membuat jejaring survei. Apa itu jejaring survei? Itu adalah kumpulan daripada titik-titik control point, ya. Misalnya kita ada kalau misalnya ada beberapa control point, itu control point 1, kemudian control point 2, ya. Kemudian control point 3, kemudian control point 4. Ini misal saja, ya. Kemudian control point. Nah, apa gunanya control point ini? Control point ini adalah titik yang menjadi acuan kita pada saat kita mau mengukur secara detail di bagian-bagian tertentu. Jadi pada saat kita mengukur topografi, ya, pada saat kita mengukur topografi, maka ini harus kita detailkan seperti apa konturnya di sini. Ini harus kita detailkan. Jadi sebagai contoh, ya, misalnya kita mau ambil spot, ya, misalnya kita mau ambil spot di area sini, apa saja yang ada di area sini? Jalan, Ya. pohon, Apa saja? pohon, Pertama, ada jalan. Kemudian apa lagi? pohon, Ada saluran air. Apa lagi? pohon. Oke, ada pohon. Ada yang mau mengukur ininya pohon? Nah, oke, ada pohon. Tetapi pohon itu sebagai rintangan, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada jadi jalan, ada median jalan, ya. Ada jalan, ada median jalan. Nah, kalau misalnya kita membuat crossnya ini, ya, menarik garis, ya. Kalau misalnya kita menarik garis seperti itu, kemudian kita coba membuat seperti apa konturnya. Jadi saya mulai dari sini, ya. Saya mulai dari situ. Kira-kira konturnya ya mungkin seperti ini, ya. Sebelum dapat jalan. Kemudian setelah dapat jalan, di situ ada apa di situ? Ada pedestrian, ya. Jadi pedestrian itu akan naik seperti ini. Kemudian turun, gitu ya. Kemudian ada badan jalan, kemudian ada media jalan, ya. Nah, kemudian sini ada badan jalan lagi itu jalan berikutnya. Pedestrian, Ya, kemudian ada pedestrian, ya. got, Nah, kemudian jadi ini kita geser sedikit. dikunci. Ya. Ini tadi pedestrian, kemudian ada got, ya. Mungkin seperti ini. Nah, pada saat kita mengukur topografi, bagian-bagian yang ekstrim ini tuh harus bisa tergambarkan. Artinya harus bisa diukur. Jadi itu pada saat kita menarik garis ke sana. Ini anu saja, ini contoh saja. Jadi apa-apa saja yang ada di situ itu harus bisa terukur, ya, pertama yang ekstrem. Kalau misalnya lurus seperti ini, ya, tidak perlu kita mengukur titik-titik di sini, ya, cukup ujung sini, gitu ya. Nah, seperti juga ini, nah, ini lurus-lurus saja, ya. Oke, kalau mau ambil 3 titik bisa ambil sini, dan ambil sini. Tetapi kalau misalnya di bagian sini itu terjal misalnya seperti ini, nah, ini baru perlu didetailkan, ya. Ini misal saja, nah, berarti perlu ada titik di beberapa tempat. Jangan ambil di sini langsung ambil di sini. Itu namanya kurang detail, ya. Ada nilainya tetapi kurang detail. Makin detail kalian mengukur itu makin bagus, ya. Makin detail kalian mengukur makin bagus. Artinya bagian-bagian ekstrim itu diukur. Contoh seperti ini, ya. Jadi ambil titik di sini, tembak, di sini tembak, di sini tembak, di sini semua tembak. Nah, kemudian bagaimana ke bawah? Ya mungkin ambil di sini. Intinya makin detail kalian menembak makin bagus, gitu ya. Itu terkait titik-titik yang mau ditembak. Kemudian berikut, nah, pada saat kalian menembak bisa saja agar tidak
bingung dengan titiknya, kadang ada yang Apa? memberi kode, Lagi. misalnya kalau dapat titik ini kasih kode misalnya saluran apa SLR atau apa gitu sebagai kode untuk titik yang ada di saluran air, ya. Kemudian kalau ambil di sini PDT pedestrian, ya. Nah, ambil di sini PDT 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini Jalan. ambil jalan JL 1, JL 2. Ini median jalan, ya. J atau apalah. Biasa saja begitu ada kode-kodenya. Kemudian ada juga, saya yakin ini bagus ya, saya hafal di semua ya. Sekaligus sama semua kodenya, enggak apa-apa. Ya, terserah kalian. Intinya bahwa yang kalian ukur itu kalian bisa pertanggungjawabkan, ya, bisa diolah, nanti akan bisa keluar dalam bentuk satu peta yang utuh, ya, peta topograf. Nah, jadi itu. Pada saat kalian sudah mengambil titik di sini, kemudian mungkin akan bergerak lagi ke sini dan seterusnya. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah jika ada penghalang-penghalang, ada rintangan-rintangan dan seterusnya, makanya itu kita perlukan yang namanya control point, ya. Untuk apa tuh control point? Misalnya kita mau mengambil titik di bagian sini, ya. Maka titik ini yang sebagai titik ikat kita. Control point ini adalah titik yang sudah kita sebelum detail itu sudah kita tentukan koordinatnya. Bagaimana caranya? Kemarin tidak ada yang bahas itu jaringan poligon dan seterusnya, poligon tertutup dan seterusnya, belum ada ya? Belum ya? Oke. Nah, jadi titik-titik itu yang harus kita tentukan koordinatnya. Semuanya mengacu ke BM. Jadi bagaimana cara menentukan titik itu, misalnya dari BM, ada BM. Sebenarnya di sini masih ada BM ini. Kalau salah ada BM. Ada BM. Nah, jadi semua titik-titik ini itu harus terikat ke BM. Harus terikat ke BM. Jadi nanti kalau misalnya kalian turun ke lapangan, control point ini, ya, control point ini itu harus terikat ke BM. Bagaimana caranya mengikat titiknya? Jadi misalnya di sini sudah ada BM, ya. Kemarin pada saat kalian survei, ya, pada saat setting awal alat itu setting alat itu pakai apa programnya? Ya, ya, arah utara. Nah, terus itu kan di totalisasi kan ada beberapa pilihan. Pada saat kita mau setting pertama alat ini diposisikan, misalnya alat diposisikan di atas BM, ya. Nah, kemudian ada orientation with angle, ada orientation with coordinate, kemudian ada lain-lain dan seterusnya. Orientation kalian pakai orientation with, ya, with coordinate, orientation with coordinate. Berarti kalau orientation with coordinate itu yang saya katakan tadi minimal ada 2 titik yang sudah diketahui koordinatnya. Karena kan orientation with coordinate, ya. Berarti kemarin pakai orientation with coordinate. Iya, Pak, Jadi pakai titik apa yang jadi acuan? di Google Maps waktu itu. Ya, Pakai Maps tuh. pakai Google Maps. Apa Oke. poin? Nah, jadi pada saat kita gunakan Oh iya, Google Maps, aplikasi. sebenarnya itu Oh iya. kurang, ya, Iya. ada ini sih kurang Ada kurang error akurat, nih. ya. Oke lah, kalau misalnya di lapangan nanti, ya, kita posisikan alat di BM, misalnya sudah ada BM. Nah, itu tadi kita perlukan itu kompas magnetik, ya, kompas magnetik. Usahakan ada kompas magnetik. Nah, kalau misalnya setting alat yang pertama itu gunakan orientation with Koordinat. angle. Angle. Ya. Pakai orientation with angle. Kenapa kita harus pakai orientation with angle? Ya. Karena di alat itu kita bisa menentukan apa
gunakan, jadi alat ini diposisikan di atas BM, ya. Kemudian alat ini dengan bantuan kompas itu kita arahkan ke utara, gitu ya. Siap? Kita arahkan ke utara. Pada saat kita arahkan ke utara, di situ ada di total session itu ada HZ sama dengan 0. Kita set HZ sama dengan 0. Artinya arah utara itu kita jadikan sudutnya sama dengan 0. Ya, utara itu kita jadikan sudutnya sama dengan 0. Nah, sehingga setelah itu pada saat kita geser, ya, pada saat kita geser alat, nah, kemudian misalnya ini sebagai control point 1, maka kita arahkan ke sini. Ya, alat itu kita arahkan ke sini, kemudian tembak titik yang ada di sini. Maka pada saat kita menembak ini, alat itu akan memproses, maka dia akan bisa menghitung koordinatnya ini. Ya. Itu ya. Nah, berarti setelah kita menembak ke sini, maka alat ini akan sudah tersetting. Ya. Mungkin bagusnya kalau kita praktek dulu sekali lagi. Iya, Pak. Karena ini yang sangat penting ini. Kalau kemarin kalian itu orientation with koordinat, kemudian koordinat yang menggunakan GPS, ini koordinat BM, ini tetap kita menggunakan GPS. Ya. Yang jadi persoalan kalau dua titik kita gunakan GPS, sementara GPS itu akurasinya bisa sampai 15 meter, itu terlalu jauh bergeser nantinya. Ya. Tapi kalau misalnya satu kita gunakan GPS, kemudian yang satunya dengan menggunakan orientation with angle, cuma memang tergantung juga di sini akurasinya itu dipengaruhi lagi oleh akurasi pengukuran sudut menggunakan magnetic kompas itu. Ya. Jadi sama-sama ada kekurangannya. Ya. Artinya di sini kalau misalnya kompas ini kurang akurat, maka pasti juga hasilnya tidak begitu akurat. Tetapi tidak apa-apa, nanti kita gunakan itu ya, orientation with angle. Nah, jadi pada saat kita sudah nolkan alat, kemudian kita tembak ke sini, maka alat itu akan menyimpan koordinatnya ini. Ini kan tadi kita menginput koordinat berdasarkan GPS, ya. Dari GPS itu kita bisa tentukan berapa koordinat ini. Kemudian dengan menggunakan orientation with angle itu kita bisa mengukur. Nah, kelemahan dari ini tadi yang saya ulangi, bahwa kelemahannya itu adalah akan dipengaruhi oleh akurasi dari penggunaan kompas itu. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa mengoreksi akurasinya. Paling yang terjadi itu adalah titik itu akan bergeser. Jadi kalau misalnya kompas kita kurang akurat, semua titik-titik itu akan bergeser, akan terotasi semua ya. Dia tetap saling terikat, tetapi semua akan terotasi. Nah, ini kita bisa koreksi kembali. Dibanding kalau misalnya kita mengukur dengan menggunakan di sini kita gunakan GPS, kemudian sini GPS, ini yang jadi persoalan, ya. Karena GPS itu sekali lagi akurasinya itu bisa errornya itu bisa sampai 15 meter, itu terlalu jauh, ya. Jadi kalau misalnya jarak ini ada selisih 15 meter, itu akan berpengaruh ke titik-titik yang lain. Akan sulit kita mau menggeser yang 15 meter itu, ya. Gitu. Tapi mungkin dengan cara surveyor itu mungkin punya teknik trik-trik tersendiri juga untuk mengoreksi. Nah, jadi kembali lagi ke sini, kalau misalnya kita mau mendetailkan di spot tertentu, bisa saja alat kita itu ada di sini. Alat kita terpasang di sini, kemudian karena ini semuanya sudah ada titiknya, berarti kita bisa orientation with koordinat, ya. Jadi orientation koordinat kita bisa gunakan dua titik. Ini titik pertama, kemudian ini titik kedua. Nah, kalau ada dua titik, berarti dia akan lebih bagus lagi. Nah itu. Jadi setelah kerangka survei ini sudah terbentuk, maka kita bisa mengukur detail-detail. Jadi detailnya itu bisa saja ada beberapa jalur yang kita gunakan, ya. Dan ini. Ya. Kemudian jalur-jalur
tentu makin detail makin bagus dia. Jadi kurang lebih sama tadi dengan yang batimetri. Jadi itu didetailkan. Jadi kalau batimetri alatnya itu dia otomatis merekam. Jadi bisa disetting misalnya per 2 detik pada saat perahu bergerak itu dia merekam kedalaman. Kalau di sini secara manual kita menembak ya. Jadi misalnya alat total station pada saat kita mau mengambil sini bisa juga total stationnya diposisikan di sini ya. Jadi mengambil ke sini, kemudian yang pegang prisma itu bergerak, ambil di titik-titik yang kita mau detailkan seperti itu tadi ya. Bergerak, nembak, pindah lagi, nembak dan seterusnya. Nah, jadi pada saat sudah ada areanya, kemudian kalian merencanakan pengukuran topografinya ya, jalurnya mau ke mana saja. Ada yang mau ditanyakan di sini? Di sini.